Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita membaca satu renungan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Mari kita buka bersama-sama. Yesaya pasal 30 ayat 15. Setelah ketemu, kita akan bersama-sama membacanya. Sudah ketemu semua, saudara-saudara? Oke, mari kita bersama membaca dengan suara yang keras satu ayat ini. 1, 2, 3. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, namun kamu tidak menginginkannya. Ya, sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan interaksi, namanya saja makhluk sosial. Ketika saudara bangun tidur, saudara sudah bisa berinteraksi dengan istri saudara, atau dengan suami saudara, atau dengan anak, atau orang di lingkungan. Tahukah saudara sekalian bahwa sebetulnya ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, sebetulnya di dunia alam supranatural, kita sedang terjadi tarik-menarik energi. Banyak di antara orang yang tanpa menyadari perjalanan hidup mereka terasa dalam tanda petik sial. Pergi ke kantor terlambat, di kantor dimarahi bos, pulang atau mengerjakan pekerjaan di kantor salah-salah. Mungkin saudara bertanda tanya, ada apa ini ya? Kemudian sekali waktu saudara merasa, kenapa ya saya hari ini mau ngapa-ngapain kok males? Pernah nggak di antara saudara ada yang mengalami seperti itu? Mau bekerja malas, mau beraktivitas yang lain malas, makan juga malas, bahkan yang lebih parah lagi sampai ibadah pun malas, saudara. Kalau ditanya kenapa kok kamu tidak ibadah, iya ya, kayak males ya. Dengan mudah ngomongnya seperti itu, saudara. Kayak males ya. Ada apa ini sebetulnya? Kalau kita melihat dan mengacu di dalam kitab Matiyahu pasal 25 ayat 1 sampai 10, di sana diceritakan tentang 10 anak dara atau 10 perawan yang menantikan mempelai laki-laki itu datang. Orang yang ketika ditanya, kenapa kok nggak kebaktian? Aku kayak males ya. Lu kenapa kok males? Ya males saja. Itu sebetulnya energinya sudah habis, minyaknya sudah habis, saudara. Maka saya katakan, jika 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tetap tenang, kau punya masalah yang besar dengan Tuhan. 1 minggu saja ya, kecuali kalau memang saudara ada di satu tempat yang memang tidak ada tempat beribadah memanggil nama Yahweh. Kemudian ada juga orang yang saat dia bekerja, tiba-tiba dia malas, nggak mau lagi bekerja. Loh, kenapa kok nggak berangkat kerja? Males, pikirannya pusing ya. Nah, itu sebetulnya juga orang yang kehabisan energi. Ketika saudara jalan, kenapa seolah-olah saudara ada dalam kesialan? Itu juga orang yang kehabisan energi. Orang hanya berpikir, nggak tahu nih hari saya kok sedang sial. Sebetulnya
sebetulnya ada energi lain yang menyusup masuk yang tanpa bisa kita sadari. Lalu biasanya kalau sudah seperti itu muncul kata-kata yang tidak baik. Apakah itu mengutuki diri sendiri atau mengutuki lingkungan? Justru bukan menambah nyamannya suasana hati, tetapi sebetulnya menjadi semakin parah, saudara. Dunia supranatural yang saudara miliki semakin rusak, dan perjalanan hidup saudara akan mengalami banyak sekali kendala. Nah, pada pagi hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian bagaimanakah kita harus mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara berinteraksi dengan orang lain, saudara sebetulnya sedang terjadi tarik-menarik energi, tarik-menarik kekuatan supranatural. Kenapa ada orang yang konseling, tiba-tiba kok aku bisa merasakan ya seperti apa yang dia rasakan? Itu berarti energinya itu menempel pada orang tersebut. Kenapa ketika kita kumpul dengan orang yang marah, pemarah, kita bisa ikut marah? Itu berarti ada energi yang nempel, yang kadangkala orang tidak bisa menyadari. Saya akan naikkan satu ilustrasi cerita, saudara. Pada zaman dulu ada dua orang, tukang minyak dan tukang ikan. Mereka memiliki rumah yang berlainan tempat. Yang satu di desa sebelah sana, yang satu di desa sebelah sana. Setiap pagi mereka pasti pergi ke pasar. Tetapi ketika mereka pergi ke pasar, mereka akan melewati jalan yang sama. Di persimpangan mereka selalu ketemu. Sehingga tukang ikan dan tukang minyak ini, minyak tanah ya, dulu kan masih ada minyak tanah. Tukang ikan dan minyak tanah ini selalu ketemu di persimpangan jalan itu. Lalu mereka berbincang-bincang sampai di pasar, mereka jualan sendiri-sendiri. Sampai akhirnya hal itu berulang dan terus berulang, sehingga keduanya menjadi seorang sahabat. Pada suatu hari, saudara, mereka kelelahan berdua, lalu mereka tidur di satu tempat di situ. Dan ketika tertidur, saat mereka bangun, si tukang ikan ini, saat dia mau mengambil kantong uangnya, dia kaget, loh, uang saya kok hilang. Lalu dia mengenali bahwa uang itu ternyata diambil oleh sahabatnya. Lalu mereka ribut. Si tukang ikan mengatakan bahwa ini uang saya. Tukang minyak mengatakan, oh tidak, ini uang saya. Ketika mereka ribut, akhirnya mereka sepakat, ayo kita tanya pada seorang hakim yang bijaksana di kota ini. Mereka pergi berdua ke hakim, lalu mereka mengadukan masalahnya, bahwa kami terjadi keributan karena saya merasa uang saya diambil oleh tukang minyak. Tukang minyak tidak terima, mengatakan ini kan kantong duit saya. Akhirnya sang hakim berkata, coba bawa sini uangnya. Uang itu dibawa, saudara. Kemudian si hakim mengatakan, sekarang kalian berdua pulang. Besok saya akan kasih jawab, uang ini punya siapa. Akhirnya mereka pulang. Mereka sudah tidak lagi bisa berjalan bersama-sama.
Karena si tukang ikan berpikir sahabatku ini mencuri uangku. Sementara si tukang minyak merasa dia dituduh. Mereka jalan sendiri-sendiri. Dan esok paginya mereka berdua datang lagi menghadap hakim tersebut. Kemudian sang hakim berkata, sekarang saya akan bertanya kepada kalian berdua. Salah satu di antara kalian adalah pencuri. Wah, si tukang ikan berkata, saya yang kehilangan loh Pak Hakim. Lalu si tukang minyak mengatakan, bukan saya loh Pak Hakim yang mencuri, ini uang saya sendiri. Baik, sekarang apa sanksinya kalau saya tunjukkan sebetulnya siapa di antara kalian yang menjadi pencuri? Baik, saya siap untuk dipenjara, kata tukang minyak. Lalu si hakim memanggil beberapa ajudan dan berkata, tangkap tukang minyak ini. Si tukang minyak terkejut, saudara. Kok Pak Hakim bisa menuduh saya kalau saya itu sebagai pencuri, sementara Bapak sendiri tidak pernah tahu saya mencuri? Jangan menuduh begitu dong Pak. Si tukang ikan mengatakan, betul, memang orang ini pencuri. Lalu sang hakim membuka rahasianya. Kenapa saya bisa tahu bahwa tukang minyak adalah pencurinya? Ketika kalian berdua pulang, uang ini saya rendam di dalam air. Dan pagi hari saat saya mencium air itu, ternyata airnya berbau amis. Berarti sudah dipastikan bahwa uang ini adalah milik penjual ikan. Sang penjual ikan sangat berterima kasih dan penjual minyak ditangkap. Saudara, dari sebuah ilustrasi cerita yang pendek ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kenapa si hakim itu bisa memastikan karena uangnya berbau amis? Artinya kalau uang itu memang milik penjual minyak, maka uang itu pasti akan berbau minyak karena dipegang oleh tangan orang yang tangannya berbau minyak. Saudaraku yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan kalau kita dekat-dekat dengan api, maka kita bisa terbakar. Kalau kita dekat-dekat dengan air, kita bisa basah. Demikian juga ketika kita dekat-dekat dengan orang yang banyak problem, banyak masalah, kemudian orang tersebut bercerita kepada kita, sebetulnya dia sedang mentransferkan energi yang mana orang tersebut sedang mengalaminya. Itu sebabnya tidak jarang ketika saya mengkonseling orang yang dalam beban berat, setelah saya memberitahu, memberi masukan dan memberi penghiburan, orang tersebut berkata, sekarang saya lega. Kenapa ketika datang dalam keadaan tertekan kok sekarang bisa lega? Karena dia terkena impartasi energi yang saya transferkan kepada orang tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, demikian juga ketika kita menghadapi satu beban, satu masalah, kenapa kita kadangkala jadi malas semuanya? Itu sudah membuktikan bahwa energi supranatural kita habis, dan itu harus di-charge kembali. Sama seperti handphone, saudara. Handphone ini kalau dipakai untuk komunikasi, dia akan mengambil energi baterai. Sama seperti dalam hidup kita, ketika hidup kita berinteraksi dengan orang lain, kita sedang mengeluarkan energi. Saudara mungkin masih ingat ketika Yesua dijamah oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yesua merasakan ada energi yang keluar. Begitu juga ketika saudara
tiba-tiba merasa malas segalanya. Bisa nggak terjadi ada orang yang tidak suka dengan saudara lalu mengutuki tanpa saudara tahu? Bisa saja terjadi. Bukankah kerja para dukun supranatural, mereka melakukan penyerangan terhadap dunia supranatural sehingga kita ternyata kehabisan energi tanpa kita ketahui. Saya interaksi dengan orang lain juga tidak kok, tapi kenapa tiba-tiba energi saya habis? Bisa saja orang mengutuki kita tanpa kita sadari, bahkan diri kita sendiri belum memproteksi agar tidak ada serangan-serangan kegelapan yang menyerang diri kita. Oleh karena itu, pagi ini saya menghimbau kepada saudara, saat saudara bangun pagi, ketika saudara berdoa, tanamkan di dalam hati dengan berkata, Tuhan, proteksi kami dengan kuasa Roh Kudus, jaga, pelihara, lindungi, selubungi, tutup bungkus dengan darah Yesua HaMasiah. Maka kalau kita sudah mengatakan begitu, jikalau ada serangan-serangan yang berusaha untuk menyerang kita, maka serangan itu akan mental dengan sendirinya, saudara. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jikalau kita sudah terlanjur energinya habis? Kalau energi habis, maka yang muncul bukan lagi energi positif di dalam diri kita, semangat hidup yang tinggi, visi dan misi impian yang selalu dipandang. Ketika energi habis, yang ada hanyalah marah-marah, kepahitan, jengkel, hidup terasa tidak adil, dan sebagainya. Itu energi negatif, saudara. Nah, pagi hari ini melalui materi saya ajak saudara untuk mencharge baterai hidup kita. Di dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan, sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada apa? Kekuatanmu, energi itu pulih. Saudara yang terkasih, untuk bisa memulihkan energi ternyata hanya satu caranya, yaitu masuk dalam keheningan. Apakah yang dimaksud dengan masuk dalam keheningan? Keheningan di sini bukan berarti hening pada waktu malam saat semua orang tidur. Memang pada saat malam orang tidur itu hening, tetapi itu bukan hening yang sesungguhnya. Kemudian apakah keheningan suasana pegunungan? Juga tidak. Keheningan yang dimaksud di sini bukan keheningan suasana yang ada di luar diri kita. Bukan pula keheningan berhentinya aktivitas rutin. Bukan sama sekali. Ternyata banyak orang yang ada dalam suasana hening, sebetulnya hidup dia tidak hening. Contohnya, ketika seseorang ada dalam masalah, orang tersebut mengatakan, aku semalam-malaman tidak bisa tidur. Artinya tidak bisa hening, betul tidak saudara? Ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, oleh karena itu yang pertama, boleh saudara cari tempat yang hening, tetapi yang utama adalah bukan hening suasana, tetapi keheningan, ketenangan pikiran yang penuh dengan hingar-bingar. Apalagi kalau saudara sedang berhadapan dengan satu problem atau masalah yang berat. Kadangkala kita emosi, kita diperlakukan tidak adil, kita marah, dan akibatnya justru energi negatif yang banyak muncul.
dan itu menambah masalah yang baru. Yang paling utama adalah cari tempat, hindarkan dari interaksi manusia yang lain. Itu yang pertama, saudara cari tempat. Kemudian saudara tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Ada sebuah pembelajaran, saudara, ini yang disebut dengan, kalau dunia luar menyebutnya itu energi kekuatan inti bumi. Itu menurut pengajaran di luar sana. Tetapi di dalam pengajaran kita sedang menarik energi kekuatan Tuhan. Tahukah saudara bahwa alam semesta yang tidak kelihatan mata ini sebetulnya penuh dengan energi? Saudara bisa duduk diam, saudara bayangkan, jangan mikir apa-apa dulu. Usahakan untuk tarik nafas yang panjang, tahan di perut dan hembuskan dari mulut pelan-pelan. Itu kita menarik energi dari alam supranatural, di mana alam supranatural itu ada energi Tuhan yang kaya raya. Saudara boleh tarik nafas itu nafas yang mengandung kekuatan, saudara, ya, mengandung kekuatan. Tetapi berbeda orang yang nafasnya tidak mengandung kekuatan, itu di dada nafasnya, ya. Contoh, orang yang sedang marah. Ketika saya dulu belajar ilmu bela diri, saya diajari, orang kalau marah itu bukan nafas di perut, tapi nafasnya di dada. Marah kan gitu kan? Itu sebetulnya nggak ada kekuatannya, saudara. Ya. Kalau orang yang ngerti, dia ilmu tenaga dalam, dia hantam tenaga dalam, bak, langsung dia mental. Karena itu pasti tidak ada kekuatan. Tetapi kalau orang yang tahu, dia tarik nafas, tahan dan hembuskan. Pernah dalam satu seminar, saya mengikuti seminar itu banyak ya di luar, saudara, dibuat sebuah uji coba. Ada 10 orang di sebelah sini, 10 orang di sebelah sana, ada 2 baris, kemudian orang disuruh lewat 10 orang itu. Sementara 10 orang itu disuruh mengeluarkan energi kebencian yang luar biasa kepada orang yang lewat di tengahnya. Ini dalam salah satu seminar yang saya ikuti, saudara. Ketika orang itu berjalan begini, 10 orang yang menatap dia dengan kebencian yang dia ciptakan, itu bisa terasa energinya, saudara. Itu bisa terasa sekali. Nah, kita itu bisa merinding, energi kita kayak ketarik gitu, saudara, kayak ketarik keluar. Lalu sekarang ujian berikutnya adalah orang disuruh lewat di tengah, sementara 10 dan 10 orang itu menyalurkan energi kasih. Itu pun bisa transfer, saudara. Ketika berjalan di tengah, itu rasanya teduh, damai, sejahtera, nyaman sekali. Tetapi berbeda dengan pertama, ketika orang 10 orang, sebelah sini 10 orang menatap dengan pandangan penuh kebencian, itu bulu kuduk itu bisa merinding semua, saudara. Mau coba? Boleh lakukan di rumah sama teman-teman. Tapi harus ada instruktur, karena kalau enggak kebablasan bisa berbahaya, saudara. Ya. Begitu juga ketika dulu saya belajar ilmu tenaga dalam pun begitu. Semakin orang itu marah, semakin hancur orang itu. Karena marah itu merupakan sebuah perambatan untuk menghancurkan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, pikiran kita itu memiliki
gelombang. Ada satu mesin namanya, saya agak lupa saudara, khusus untuk melihat gelombang otak. Dan gelombang otak itu terbagi menjadi beberapa, ada yang namanya gelombang beta, gelombang alfa, theta, dan delta. Ini gelombang-gelombang otak. Saya dulu pernah menerangkan di sini bagaimana ketika kita mencapai pada tingkat tertentu, kita memiliki energi yang begitu luar biasa. Visi dan impian kita bisa terwujud. Nah, ini yang harus kita ketahui saudara. Saya tentu pada Sabat ini saya tidak akan menerangkan ini, nggak akan nyampe waktunya saudara. Tetapi saya akan langsung masuk dalam pengajaran yang Bapak Yahweh ajarkan kepada kita. Saat kita masuk dalam kondisi hening yang pasrah, maka pada saat itu jawaban yang kita cari akan muncul dari pikiran bawah sadar atau nirsadar dan naik ke pikiran sadar. Makanya tadi di ayat itu dikatakan dalam pertobatan dan ketenangan. Perhatikan kata pertobatan. Pertobatan itu berarti menghentikan energi negatif. Ketika energi negatif kita, kemarahan, pikiran-pikiran yang buruk berhenti, itu namanya pertobatan. Dan ketenangan, pasrah, sudahlah terserah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena tantangan yang aku hadapi bisa saja Tuhan ubah menjadi mujizat yang besar. Saya selalu kalau bicara seperti ini, yang ada di bayangan saya adalah ketika bangsa Israel mengalami stres saat dia berhadapan dengan lautan Kolsom dan di belakang pasukan Firaun yang siap melibas hidupnya. Mereka sudah tidak ada lagi jalan keluar. Apakah mereka akan terus marah-marah kepada Mose? Stop, berhenti marah. Sekarang yang terjadi hanya diam, pasrah, ikuti pimpinan. Ketika Mose mengangkat tangan, disitulah energi kekuatan Tuhan langsung muncul. Dan masalah yang ada di depan matanya, lautan Kolsom itu kan masalah saudara, yang bisa melumat hidupnya. Tiba-tiba masalah justru bisa menjadi jalan keluar. Bisakah hari ini ketika saudara punya masalah, saudara berkata, ini dia jalan keluar mujizat hidup saya, sudah ada di depan mata. Dan ketika saudara berkata itu, ucapan itu merambat ke dunia supranatural, dan masalah itu berubah seperti lautan Kolsom yang secara tiba-tiba terbelah menjadi dua. Jadi hari ini ketika saudara berhadapan dengan tantangan, menghadapi masalah, stop marah-marah, berhenti, lalu ucapkan, ini dia, mujizatku sudah ada di depan mata. Sama seperti bangsa Israel melewati lautan Kolsom dengan tenang, sementara orang di belakang yang marah lewat laut Kolsom, bagaimana saudara? Tenggelam semuanya. Lalu saya lanjut, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, energinya pulih kembali, ya. Makanya ketika dalam keadaan tenang, saudara tarik nafas, nggak usah mikir apa-apa, dengerin suara nafas saudara. Ketika saudara tarik nafas, tahan di perut, dengarkan nafas saudara. Saudara kan nggak bisa mikir apa-apa kan? Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak Lukas, bukankah Bapak pernah mengajarkan kepada saya bahwa kita harus mengucapkan afirmasi, kata-kata iman,
hidupku diberkati, aku punya rumah, aku punya mobil sendiri. Tetapi sejujurnya saya mengatakan itu hanya ketaatan saya atas apa yang Pak Lukas ajarkan, tapi hati saya mengatakan, masa iya sih hal itu bisa terjadi? Masa mungkin sih saya bisa punya rumah sendiri? Bukankah dari dulu nenek moyangku adalah orang yang miskin? Mungkinkah aku bisa mengubah garis nenek moyangku menjadi orang yang kaya? Saya katakan, kalau engkau mengalami seperti itu, sekarang saya ajari cara yang paling mantap, yaitu apa? Buat sebuah pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diputar balik akan mengubah apa yang diucapkan di dalam hati. Saya ambil contoh, ketika engkau berkata, aku yakin aku punya rumah dan sudah punya rumah, hati mengatakan, masa iya, yang bener aja. Tapi sekarang coba saudara ubah, jangan berkata aku punya rumah, tapi sekarang ngerubah sebuah pertanyaan, kenapa ya kok saya bisa punya rumah yang besar? Kenapa ya kok saya bisa punya mobil? Nanti hati akan menjawab, karena kamu punya banyak sahabat orang kaya, karena kamu orang pandai, karena kamu seorang inspirator. Yang muncul akan sebuah jawaban dari hati yang nuansanya bukan negatif, tetapi nuansanya akan berubah. Kenapa ya jabatan saya kok bisa tinggi? Kalau saudara yang punya kedudukan di pemerintahan atau di kepolisian atau di ketentaraan, tiba-tiba katakan, kenapa ya kok jabatanku bisa setinggi ini? Nanti yang muncul di hati kan, oh karena kamu hebat, kamu pandai. Beda lagi suara yang di hati saudara. Nah, dengan memanipulasi itu, maka pikiran kita tidak akan dikuasai oleh hal-hal yang berenergi negatif. Begitu juga ketika saya menyiapkan materi firman Tuhan, kadang pikiran saya bunek, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat besok? Saya duduk dalam keheningan, saya katakan, Tuhan, hikmat-Mu turunkan atasku. Lalu yang terjadi seperti ini saudara, saya tahu jawabannya. Inilah proses yang terjadi atau dialami seseorang yang mendapat jawaban di dunia supranatural. Smart, cerdas sekali, bahwa dunia supranatural itu adalah dunia yang begitu luar biasa saudara. Kadang kita tidak menyadari, bukan, bahwa ada jutaan jawaban di dunia yang tidak nampak saudara. Dan apa yang diucapkan oleh Yeshua, yang diucapkan oleh Bapak Yahweh, itu betul-betul nyata. Di dalam tinggal tenang, artinya tidak kembrungsung. Tahu kembrungsung saudara? Saya mendapatkan istilah kembrungsung ini di kota Magelang, ya. Ketika kita tidak kembrungsung, disitulah energi supranatural masuk dan semua jawaban ada. Luar biasa sekali. Nah saudaraku yang terkasih, setelah itu saatnya bertindak. Say something to your vision, ya. Tinggal ucapkan visi dan impian saudara jadi. Amen. Saya ajak saudara untuk praktek pagi ini di rumah masing-masing. Amen. Ya. Dan saya percaya ada banyak mujizat-mujizat besar di tahun 2016 ini yang akan menyerbu hidup saudara. Haleluya. Ini yang penting saudara. Dan yang terakhir, apakah hambatannya? Untuk hambatannya saya akan memberikan jawaban besok. Karena tidak mungkin saya bisa terangkan sekarang mengingat waktu. Jadi jawaban untuk hal ini besok.
Saudara boleh datang lagi untuk kita bersama-sama beribadah, belajar firman Tuhan. Energi saudara akan full, ya, dan saudara akan menjadi orang yang kuat menghadapi dunia ini. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan